Pengertian hasil belajar peserta didik. Kata evaluasi merupakan pengindonesiaan dari kata evaluation dalam bahasa Inggris, yang lazim diartikan dengan penaksiran. Kata bahasa Inggris kerjanya evaluate, yang berarti menaksir atau menilai, sedangkan orang yang menilai atau menaksir disebut sebagai evaluator. Secara terminologis, evaluasi dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan berkenaan dengan proses kegiatan untuk menentukan nilai sesuatu. Yang kedua, Raka Joni 1975 mengartikan evaluasi sebagai suatu proses di mana kita mempertimbangkan sesuatu barang atau gejala dengan mempertimbangkan patokan-patokan tertentu. Patokan itu yang mengandung baik dan buruk, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dengan kata lain, kita menggunakan value judgment. Mengadakan proses evaluasi meliputi kedua langkah, yakni mengukur dan menilai. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, sebelum dilakukan evaluasi, terlebih dahulu dilakukannya pengukuran. Pengukuran merupakan terjemahan dari measurements. Secara terminologis, pengukuran diartikan sebagai suatu usaha untuk mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Tujuan evaluasi hasil belajar peserta didik menurut Bukhari adalah 1. Untuk mengetahui kemajuan anak didik setelah peserta didik menyadari selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui efisiensi metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Kemudian tentang fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik. Menurut Sahertian adalah 1. Untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar. Yang kedua, untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan belajar dan kemunduran murid dapat pula berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kenaikan siswa. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan murid dalam suatu kemajuan tertentu. Yang keempat, untuk memperoleh data bagi pekerjaan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang kelima, untuk memberikan informasi kepada guru murid dan orang tua tentang apa dan sampai di mana hasil kemajuan yang dicapai. Jadi, jelas bahwa tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menampilkan performa sebagaimana yang dikehendaki. Baik, saya akan menjelaskan teknik-teknik evaluasi hasil belajar peserta didik. Teknik adalah suatu cara yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Berarti, teknik evaluasi adalah suatu cara yang ditempuh oleh seseorang dalam mengadakan evaluasi. Secara garis besar, teknik evaluasi dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama yaitu teknik tes. Secara terminologis, tes dapat diartikan sebagai sejumlah tugas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dan orang yang diberikan tes tersebut mengerjakan. Pengerjaan tersebut haruslah sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi tes. Lalu, ada beberapa jenis-jenis tes. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua tes sumatif, yang ketiga tes subjektif, yang keempat tes objektif, yang kelima free test, yang keenam post test, yang ketujuh tes buatan guru, dan yang terakhir yaitu tes standar. Berikutnya yaitu non-tes. Yang dimaksud non-tes adalah teknik evaluasi selain tes, diantaranya observasi wawancara, angket, sosiometri, anecdotal record, dan skala penilaian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang pertama ada kriteria acuan. Menurut kriteria ini, peserta didik dinilai baik dan memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diluluskan ataupun dipromosikan jika yang bersangkutan memenuhi standar yang ditetapkan sebelumnya oleh pendidik. Yang berikutnya yaitu kriteria acuan norma. Kriteria ini mengharuskan pendidik mendasarkan tafsiran penilaian pada keberhasilan nilai rata-rata peserta didik di dalam kelas.